Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulia Sahrin Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua, pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi, pemerintah adalah merujuk kepada organ atau alat-alat perlengkapan atau lembaga negara. Sedangkan pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsi. Kenalkan, nama saya Asya Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengukur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. 1. Menurut John Locke, membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kedua, menurut Montesquieu, membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah membentuk undang-undang, eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, yudikatif adalah menyelenggarakan peradilan, dan federatif adalah melaksanakan hubungan luar negeri. Konsep kekuasaan yang dibentuk negara Indonesia, mekanisme pembagian kekuasaan. Saya, Zahra Ciramuldiana, akan menjelaskan pembagian secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang mulanya atau umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan, yaitu konstitutif, moneter, dan eksaminatif. Saya Mutiara Purwanti akan menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah dan provinsi, yaitu kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1. Kedua, presidensial, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ketiga, keberadaan pemerintah negara Indonesia diatur secara tegas dalam 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 8 tentang Kementerian Negara. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Nama saya Yulistiawati Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Kementerian Negara. Yang pertama ada Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua, Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Yang keempat, Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman dan investasi. Lembaga pemerintah non-kementerial dibentuk untuk membantu presiden. Nama saya Rina Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan LVNK yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh, dan nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggara pemerintah. Ada nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ada juga nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Berikutnya ada nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, nasionalisme dan patriotisme. Nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi, yaitu umum pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.